Oke, Kaulah Muda kembali lagi bersama Rakamin di Opak. Opak tuh apa sih? Opak tuh adalah obrolan pulang kantor. Oke, jadi obrolan pulang kantor ya? Iya, benar. Jadi di Opak ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang hal-hal yang sebenarnya serius-serius, tapi nggak serius juga. Oke. Nyantai gitu tentang kehidupan mungkin anak-anak kantor kayak kita. Anak kantor, oke. Gitu. Oke, kebetulan gue punya cerita nih, Mbak Putri, terkait dengan hobi-hobi yang kemarin tuh baru-baru lihat di TikTok gitu ya. Ada hobi-hobi yang lucu banget. Apa tuh? Sebenarnya nggak lucu-lucu banget sih, tapi menurutku aneh aja. Kayak misalkan ada hobi-hobi yang mengumpulkan kartu-kartu apa ya, Yu-Gi-Oh, kartu-kartu Pokemon, Oke. yang dimana itu belinya bisa sampai 4 juta, 8 juta. Itu mahal sih. Bener, mahal banget. Maksudku, Mbak Putri pernah kepikiran nggak untuk mengumpulkan Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh, Pokemon? Enggak sih. Enggak kan? Aku sih enggak sih. Makanya kayak kemarin aku lihat, oh ada yang original, oh ada yang super rare gitu ya. Terus dinilai juga sama dia hobi kartunya. Gitu. Padahal itu nggak bisa dimain sih. Cuma buat ini doang ya, kayak koleksi aja ya jatuhnya ya. Makanya itu ya nggak lucu-lucu banget, tapi menurutku Unik mungkin ya. unik, dan aku sih kayaknya nggak kalau disuruh koleksi itu sih kayaknya nggak mau sih. Oke. Kalau misal Mbak Putri ada nggak hobi-hobi yang lucu yang di Yang internet unik atau gitu mungkin ya. Aku tuh pernah dengar Mas Jer. Jadi dulu aku pernah dengar kalau ada orang yang hobinya fotografi. Oke. Tapi fotografinya agak lain nih gitu ya. Cuma fotografinya itu adalah fotografi dari AC. Oke. Ya, gitu teman-teman. Jadi AC yang kita sering lihat sehari-hari AC gitu. Jadi ada satu orang yang mungkin dia seneng banget sama AC. Jadi hobinya dia adalah ngefotoin tipe-tipe AC yang berbeda. Oke. Gitu. Itu menurut aku unik banget sih gitu. Jadi tiap ada dia lihat AC yang mungkin agak unik atau yang agak jarang, itu dia pasti harus langsung fotoin gitu. Segitunya banget gitu. Oke. Itu kalau AC di angkot baru unik juga nggak menurut dia? Iya mungkin unik ya. Kita nggak tahu ya ada di HP-nya atau enggak tuh mungkin fotonya ya. Mungkin ada gitu. Menurut Mbak Putri itu kenapa? Hobinya itu? Apa mungkin karena dia suka barang antik atau mungkin I don't know. Mungkin zaman dulu mungkin kepanasan gitu dia butuh AC. Iya aku juga nggak tahu ya. Cuma yang jelas itu unik sih ya. Karena jarang banget hobi-hobi yang kayak gitu sih Mas. Oke. Nah cerita-cerita dengar hobi unik, aku juga punya hobi sih sebenarnya Mbak Putri. Apa tuh? Ngomong sama Mbak Putri. Hobi-hobiku sih paling ya standar-standar lah. Apalagi kalau pandemic season gini, pandemic yang dulu ya melahirkan orang-orang kayak aku yang suka nonton film. Oh, film apa tuh Mas? Film-film dulu kan biasanya kita bilangnya binge watching gitu ya. Oke. Yang tiap menit nonton film, tiap menit nonton YouTube. Seharian gitu nonton Seharian berarti? gitu Wah, ya. Gila. Bukan seharian kok bos, sorry. Sorry bos. Maksudnya adalah kalau ada waktu luang pasti nonton. Salah satunya mungkin komedi. Bahkan sempat suka yang horor banget kayak yang Pengabdi Setan 2. Waduh. Nah itu aku sempat malah pengen nontonnya di apa namanya yang bioskop kalau mahal tuh IMAX bukan Velvet. Iya Velvet benar. Karena saya suka itu sama nonton. Oh gitu. Mbak Putri apa hobinya? Kalau aku hobinya mungkin lebih kayak baca-baca sih ya gitu. Kalau nggak baca-baca mungkin, anak rumahan banget nih sebenarnya nih kalau hobi aku. Aku tuh sukanya kayak main game, baca-baca buku atau artikel gitu. Atau ya kadang-kadang juga baca komik sebenarnya Mas Jer. Aku paling sukanya kayak baca gitu komik sih. apa? Aku paling suka Detektif Conan. Oh, Detektif Conan masih ada? Masih ada, padahal udah tamat-tamat dari... ya? Bener banget gitu. Dari mungkin ada kali ya, 10 tahunan yang lalu ya, itu nggak tamat-tamat gitu. Makanya aku masih gregetan sebenarnya gitu. Nih endingnya kayak gimana sih gitu. Itu hobi aku sih sebenarnya kayak gitu sih. Itu orang tuanya Detektif Conan mungkin nggak marahin dia ya? Nggak nikah-nikah gitu ya? Oh iya, nggak kayak ortu-ortu di zaman sekarang ya. Oh gitu, emang kenapa ortu zaman sekarang? Kan hobinya ngomongin orang ya? Iya, kalau nggak ditanya kapan nikah gitu kan, gitu. Kapan lulus gitu kan. Aduh, hobinya memang ya. Oh ya, sama hobi-hobiku juga ada yang kayak misalkan sama baca buku juga ya, tapi baca-baca buku. Hobinya sih lebih ke beli buku tapi nggak dibaca. Oh iya, itu sering banget sih. Kayak kita sering kan ya kalau misalnya ke toko buku nih, kayaknya nih buku bagus gitu. Tapi terus kita beli, terus kita taruh doang gitu ya. Jatuhnya kayak cuma koleksi aja ya di rak doang gitu ya. Aku juga sering tuh kayak gitu Mas.
Oke, tapi menurut Mbak Putri bagus gak sih sebenarnya punya hobi itu? Kalau menurut aku sih bagus banget sih gitu ya. Karena balik lagi gitu, kita perlu punya waktu gitu ya untuk kita benar-benar bisa fokus sama diri kita atau kesenangan kita gitu kan. Karena kan balik lagi 24 jam tuh kita kadang harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita gitu kan. Mas Dir, kayak mungkin sekolah, mungkin ngantor gitu kan. Jadi ada waktu yang kita bisa fokus nih, kita mau ngapain gitu. Kayak misalnya hobi-hobi tadi kan pasti text time ya gitu kan. Gitu kayak tadi mungkin nonton film itu kan bikin mood kita jadi lebih bagus kayak gitu-gitu gitu. Jadi menurut aku sih hobi itu perlu banget sih gitu. Betul. Mungkin ada, kalau menurutku ya, ada yang memang nggak bagus juga gitu ya hobi yang harus digeluti. Misalkan hobi-hobi nonton TikTok, ya kan? Aduh, padahal aku suka tuh. Berarti Mbak Putri nggak boleh menggeluti hobi itu. Gimana dong? Kenapa emang Mas? Ya karena kan dulu, sekarang udah aku uninstall TikTok. Dulu tuh aku setiap pagi sebelum mandi, sebelum kerja pasti nonton TikTok sejam 2 jam. Nonton doang atau bikin videonya juga? Oh, kirain bikin video juga. Enggak ya? Enggak sih. Oh, enggak ya. Oh, Mbak Putri bikin video? Oh, enggak dong. Kan aku cuma nonton doang. Oh, aku udah pengen nonton aja dari Mbak Putri, akun Mbak Putri. Nah, Mbak Putri kayaknya aku mungkin baca sedikit-sedikit di sini Mbak Putri terkait dengan alasan punya hobi baru dari Kompas, lifestyle.kompas.com. Oke. Mungkin kita coba bicarakan sedikit ya Mbak Putri ya terkait dengan ini ya. Mungkin kita validasi bareng-bareng, dan kaulah muda kayaknya kita merebut apa ya, panggilan radio kekinian gitu ya. Teman-teman Rakamin mungkin bisa sekalian validasi gitu ya. Menurut Mbak Putri, alasan punya hobi itu bisa memberikan keyakinan diri nggak? Kalau menurut aku iya sih gitu. Jadi kan kita bisa mungkin kalau orang yang punya hobi tuh kayak suka tampil gitu mungkin ya Mas ya, kayak misalnya suka nyanyi gitu. Tadinya mungkin nyanyi cuma di rumah doang nih, di kamar mandi gitu ya. Tapi makin lama karena dia fokus nih sama hobinya, sering-sering akhirnya dia jadi berani gitu untuk mungkin share nyanyiannya keluar sana gitu ya. Jadi ikut-ikut kompetisi gitu misalnya. Jadi itu bisa nambah PD-nya dia juga gitu kalau buat aku sih. Gitu. Jadi itu mungkin banget sih Mas. Oke. Terus di sini juga dibilang mengurangi kebosanan. Tadi sih Mbak Putri udah bilang ya, mengurangi kebosanan. Iya, itu salah satu inian utama aku sih sebenarnya gitu. Kenapa melakukan hobi ya gitu kan. Karena rutinitas kita 8 jam sekolah atau kerja gitu kan. Terus Mbak Putri kerja 8 jam ya? Iya dong. Oh, kok saya nggak 8 jam ya? Aduh, gimana tuh? Kayaknya saya 12 jam deh, Bos. Waduh. Bos? Iya, terus kan pasti ada tuh masa-masa kayak udah selesai kerja, terus ngapain lagi ya gitu kan, gitu. Jadi, ya tambah kerjaan lagi dong. Aduh, hobinya nggak kerja ya? Kerja. Nggak boleh dong, harus work life balance. Oh gitu. Iya, nggak boleh gitu kan, balik lagi. Iya, gitu. Tapi kecuali kalau misalkan hobinya malah ngabisin waktu kali ya, bukannya bosan malah. Benar. Bukan mengurangi kebosanan, malah mungkin jadi bosan kali ya. Bisa juga sih itu, bisa juga. Gitu. Oke. Nah, kalau dariku sih ini yang cukup menarik adalah hobi bisa menambahkan berpikir kreatif. Kalau dariku sih ya, pengalaman pribadi, kalau misalkan aku lagi edit produksi video, biasanya kalau film-film kayak misalkan anime, Blue Lock nonton nggak, Mbak Putri? Aduh, aku nggak nonton. Oh, nggak nonton ya. Blue Lock itu ada editan-editan yang bisa aku nanti aplikasikan saat referensi untuk editing video nanti. Oh gitu. Gitu. Jadi menurutku ya, nonton film, video dan kawan-kawan itu bisa membantu referensi dan berpikir kreatif sih. Jadi kira-kira dapat inspirasi lah ya, kurang lebih ya. Betul. Ya, itu hobi yang menurutku itu membantu sih. Produktif ya hobinya Mas Dir ya. Kalau aku sih tadi ya scroll TikTok gitu kan. Kreatif juga sih. Oke. Tapi kalau hobi itu meningkatkan produktivitas gak? Kalau di sini kan dibilang ya, meningkatkan produktivitas. Dan malah menambah potensi diterima bekerja nih Mbak Putri ini kan HC ya, coba. Kalau menambah potensi diterima bekerja sih mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya Mas Jeremy. Jadi kan ada beberapa role mungkin ya yang kita butuh mungkin orangnya tuh
mungkin yang lebih pede, yang harus banyak networking kesana kemari gitu ya. Jadi ada beberapa hobi yang mungkin emang bisa nambah networking juga gitu. Nah terus atau kalau misalnya kayak kerjaan-kerjaan yang nuntut kita tuh untuk kayak bicara di depan umum gitu Mas Jar gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang hobi, misalnya dia seneng nge-MC nih gitu kan, itu akan jadi nilai tambah banget gitu ketika dia apply di kita gitu misalnya gitu. Oh nih orangnya pede abis nih gitu, kayaknya oke banget nih hobi dia nge-MC, jadi kayak cocok nih sama kerjaan ini gitu sih. Betul. Iya sih, betul sih. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan itu, kayaknya bisa nggak Mbak, kita mungkin cerita dulu kali ya Mbak Putri. Ada nggak pengalaman Putri yang hobinya tuh meningkatkan karir? Tadi kan ngomongin kayak hobinya jadi tampil gitu ya, terus jadi MC, terus keterima kerja gitu ya. Benar. Kalau Mbak Putri ada nggak pengalaman hobi Mbak Putri yang tadi yang menunjang karir Mbak Putri? Oke. Kalau aku sih balik lagi Mas Jar gitu. Aku kan hobinya membaca. Oke. Ya. Jadi membaca nggak komik doang ya guys. Aku juga suka baca artikel-artikel. Ini beneran ya, aku baca artikel, baca buku gitu ya. Jadi ini menunjang juga gitu. Karena balik lagi aku tuh kan di human capital ya, dirakamin gitu. Jadi human capital nggak cuma ngerekrut doang ya guys, tapi kita harus banyak research juga gitu. Jadi di sini hobi aku sangat menunjang banget sih Mas Jar. Karena kan di sini aku harus banyak research juga nih, banyak sama artikel-artikel gitu kan di luar sana tuh kira-kira best practice-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu sangat menunjang aku banget gitu. Karena kebiasaan mungkin baca, jadi bisa lebih fokus juga kalau nyari-nyari, googling gitu misalnya, kayak gitu sih. Kalau Mas Jar bacaan buku yang menarik akhir-akhir ini Mbak Putri? Atau Atomic Habits kan biasanya kayak Genji sekarang. Iya, aku juga lagi mau baca sih sebenarnya Atomic Habits ya. Itu sering banget lihat di toko buku, dia jadi bestseller. Betul. Bestseller mulu itu dari tahun ke tahun. Bestseller mulu, benar gitu. Cuma belum ada kesempatan buat beli gitu ya. Jadi pengen sih baca gitu. Itu bukunya kayak gimana sih? Mas Jar udah baca? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga ya. Lihat doang. Oh, lihat doang ya, di rak ya. Bestseller gitu ya. Oke. Ya kalau aku sih hobi yang meningkatkan karir itu paling motoran sih. Aku juga suka jalan-jalan naik motor. Hubungannya gimana tuh? Nah hubungannya adalah bisa nambahin networking. Oh, oke. Jadi hobiku tuh memang ketemu orang sana sini gitu ya. Enaknya adalah jadi nambah networkingnya. Misalkan kemarin tuh ada project besar gitu ya dari klien gitu ya. Butuh cepet tambahin desainer gitu misalkan. Nah karena networking itu jadi cepet aku bisa, oh ternyata ini mandek nih, ada project yang mandek karena desainernya nggak ada, kurang. Nah karena networking itu aku bisa minta bantuan untuk desainer yang untuk nge-backup gitu ya, nge-backup desain. Oh gitu, seru banget sih Mas ya. Ya cuma memang ya nggak setiap saat juga sih nambah networkingnya motoran ya. Gitu paling ya motoran paling ban kempes, ban bocor, kehujanan gitu ya. Terus hobinya nyakitin diri. Gitu. Selain baca buku apa Mbak Putri yang meningkatkan karir? Mungkin balik lagi sih Mas. Jadi aku tuh suka salah satu boy band Korea juga. Oke. Iya, jadi aku beberapa kenalan juga sama teman-teman yang suka juga gitu ya. Kebetulan karena kerjaan aku juga recruiter gitu ya. Jadi kalau aku lagi cari-cari mungkin cari-cari orang kayak gitu-gitu, itu kan ada banyak banget grup chatnya ya gitu. Nah itu kita bisa mungkin nyari-nyari lewat situ Mas Jar gitu. Jadi kita kadang-kadang tuh nggak perlu kayak lewat job portal lagi gitu, tapi kita bisa lihat juga dari grup-grup dari sana gitu. Jadi ada nggak ya yang punya kenalan mungkin bisa A, bisa B, bisa C gitu. Oke, ya karena sekarang pecinta Korea juga udah army itu ya, udah udah banyak banget ya, gitu, dan mereka juga berkualitas ya orang-orangnya. Oh gitu kan. Oh, iya, gitu. Peres banget. Iya jadi. Oh army berkualitas guys, sorry jangan. Nggak army doang, tapi semua fans K-pop, dan nggak K-pop doang, yang lain-lain juga semua tuh berkualitas gitu. Jadi kalau kita jadi fans yang lain nggak berkualitas? Semuanya berkualitas, setiap orang berkualitas ya guys ya, gitu kan. Oke, paling terakhir ya terkait dengan sebenarnya kan hobi itu sama dengan kayak passion ya. Dimana kalau kita tahu ya, mungkin Genji sekarang juga udah tahu ya, passion itu sebenarnya udah overuse gitu ya. Mbak Putri setuju nggak kalau passion itu sebenarnya ya bisa dibentuk? Setuju enggak sebenarnya. Kenapa gitu. tuh? Passion bisa dibentuk sebenarnya iya gitu ya. Dari awal tuh kadang kan ada orang-orang yang nggak tahu ya, kayak
sebenarnya aku tuh hobinya apa gitu kan. Jadi kadang tuh ngeliat temen, kayaknya dia suka, tadi misalnya suka Korea-Koreaan gitu, coba deh aku ikut dulu gitu kan. Lama-lama akhirnya kebentuk suka juga gitu. Jadi bisa juga kayak gitu sih Mas sebenarnya. Gitu. Oke, berarti tips pertama adalah dicoba dulu kali menemukan hobi. Benar gitu. Menemukan hobi dan passion, coba dulu ya. Kalau aku sih yang kedua adalah untuk menemukan hobi ya. Ini mungkin kita langsung ke tips and trick menemukan hobi ya. Boleh. Adalah coba cari hobi yang mendapatkan cuan. Oh gitu. Gimana tuh contohnya gimana? Boleh. Contohnya misalkan hobi ya tadi ya meskipun aneh dia hobinya ngumpulin kartu Yu-Gi-Oh dan counter Pokemon tadi. Atau yang zaman-zaman dulu boomer itu ngumpulin perangko misalkan. Filateli ya Mas. Ya jadi kayak ya itu karena memang dia bisa munculin cuan gitu ya. Apa enggak hobi-hobi artis sekarang yang memang ngumpulin mobil-mobil antik untuk dijual lagi. Benar. Gitu. Aku pernah dengar juga sih tuh kayak hobi, contohnya kayak cosplay itu Mas, gitu kan. Ya, gitu awalnya cuma suka-suka cosplay, tapi lama-lama aduh aku bikin bajunya sendiri deh. Akhirnya bagus, akhirnya malah dijual jadi bisnis gitu. Oke. Untuk berarti itu tips yang kedua adalah yang memang bisa menghasilkan cuan ya. Benar. Yang ketiga ada apa? Menurut Mbak Putri dalam mendapatkan mencari hobi? Mungkin aku juga bingung sih. Jadi mungkin bisa ngelihat kayak zaman kecil nih Mas. Suka ngapain gitu. Kadang kan kalau kita udah umur segini nih ya gitu. Kadang kan kita udah penuh sama kewajiban kerja, kewajiban sekolah misalnya. Jadi udah lupa nih kayak weekend tuh kadang udah tinggal tidur doang gitu. Jadi udah lupa hobi aku tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari kayak hobi atau kayak kegemaran misalnya gitu, coba deh pikirin dulu zaman kecil gue suka ngapain ya gitu. Kadang ada nih misalnya teman aku gitu ya Mas ya, zaman dulu dia suka banget gambar gitu, sekarang tuh dia udah lupa kalau dia suka gambar gitu. Nah kemarin kebetulan ketika pandemi gitu kan kita bingung ya mau ngapain ya di rumah gitu kan gitu, akhirnya dia coba tuh gambar lagi gitu, dan sekarang karena dia fokusin malah jadi freelance graphic designer. Gitu? Iya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi coba ditengok deh dulu tuh suka ngapain sih mungkin gitu. Kalau saya hobinya memerintah orang akan jadi bos kan nantinya? Perlahan-lahan. Apakah harus aku jawab? Ya mungkin terakhir dari aku sih hobi terakhir tips and triknya adalah coba perbanyak buka mata kali ya Kak. Harap kayak misalkan Mbak Putri tadi hobinya membaca, mungkin aku akan bisa ikuti. Mungkin awalnya stressful juga ya karena ngebaca itu kan susah ya, maksudnya fokusnya apalagi buat yang Gen Z sekarang gitu ya. Aku kan masih Gen Z, masih umur 17 tahun gitu ya. Ya ampun kelihatan sih Mas. Jadi rada sulit untuk membaca tapi aku harus tekuni gitu ya. Nah ini untuk membantu kita untuk kesimpulan juga ya buat teman-teman, karena waktu kita terbatas teman-teman, aku habis ini harus terbang ke Bali gitu ya. Oh ya ampun. Untuk liburan sama Coldplay. Look how the stars, look how they shine for you. Oke. Jadi orang-orang Bali ya? Iya. Orang padahal lagi sibuk beli tiket. Iya ya, aku udah punya orang dalam. Oh ya ampun. Makanya kan hobinya motoran, dulu aku semotoran. Motoran sama Chris. Iya, Vespa. Ya ampun, ngebonceng Chris Martin. Enggak. Enggak ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya hobi itu bisa meningkatkan potensi kita berkarir. Benar banget, setuju. Dengan catatan, itu kalau dari aku ya, dengan catatan ntar Mbak Putri tambahinnya. Dengan catatan tidak berlebihan. Satu. Setuju. Yang kedua, hobinya yang memang berkualitas gitu ya. Misalkan kalau hobinya main game atau nggak ngabisin uang gitu ya, hedon gitu ya. Main game berkualitas juga, tapi asal kita punya arah gitu ya. Nah, jadi kita bisa meningkatkan karir dari hobi-hobi yang memang benar-benar bervalue dan juga tidak berlebihan. Menurut Mbak Putri? Aku kurang lebih sama sih sebenarnya Mas Der ya. Jadi hobi itu sebenarnya sangat dibutuhkan sama setiap orang gitu ya, apalagi yang umur-umur kayak kita gitu kan. Jadi jangan fokus sekolah doang, jangan fokus kuliah doang gitu atau kerja misalnya gitu. Tapi kita harus benar-benar kayak nyiapin waktu khusus untuk kita lakuin apa yang kita suka gitu kan. Karena balik lagi tadi hobi itu juga bisa iniin karir kita ke depannya. Kayak tadi contoh aku misalnya temen aku cuma gambar-gambar doang, tapi akhirnya ternyata bisa aku mau jadi graphic designer misalnya kayak gitu. Jadi itu emang bener-bener positif banget sih gitu.
kurang lebih sama sih sebenarnya Mas Der gitu. Oke, kalau gitu nanti mungkin kita ngobrol abis ini aja ya, mungkin di. Nggak mau. Oke, gitu aja sekian teman-teman. Aku sama Mbak Putri mau ngobrol abis ini, jadi mungkin kita langsung aja kita tutup. See you in the next episode ya teman-teman. Bye.